dari organisasi Serikat Buruh, Federasi Serikat Buruh Nusantara, dan secara nasional bergabung atau berafiliasi dengan Kongres Konfederasi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI. Mungkin secara penyampaian tadi dari pemaparan MC bahwa BPJS Ketenagakerjaan atau maupun BPJS Kesehatan dan program BPJS yang lainnya, bahwa menurut kami dari KASBI bahwa bentuk undang-undang dari Jaminan Sosial Nasional ini yang merasa bahwa adanya BPJS tersebut bukan sebagai jaminan sosial untuk masyarakat atau untuk rakyat, akan tetapi tidak lebih dari sebuah asuransi kesehatan yang secara umumnya harus mengikuti iuran atau pembayaran untuk menjadi peserta BPJS. Artinya peran negara lepas dari tanggung jawabnya memberikan pelayanan kesehatan untuk rakyat atau masyarakat. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini sebetulnya bukan masalah hari ini terkena dampak dari pandemi COVID-19, akan tetapi bahwa dia di tengah-tengah masyarakat. Karena kesehatan masyarakat sangat penting untuk bagaimana generasi yang akan datang juga tumbuh sehat dan berkembang. Ketika masyarakat dalam kondisi saat ini yang dirundung dengan kesulitan-kesulitan kehidupan, sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan mem-PHK, merumahkan dan pemotongan upah, ini sangatlah merugikan dan menyengsarakan terhadap masyarakat hari ini. Belum pelaku usaha yang mungkin tingkatan masyarakat ekonomi lemah, yang mungkin dalam mencari ekonomi saat ini kesulitan, baik itu pedagang kaki lima, baik itu pengojek atau supir atau yang lainnya, itu kesulitan karena semua ketakutan ketika keluar rumah akan terkena dampak COVID-19 atau yang sekarang juga banyak pemerintah yang melakukan PSBB, bukan karantina terhadap masyarakat untuk mengamankan bangkitnya virus COVID-19 tersebut. Karena kalau dilihat kebijakan PSBB artinya masyarakat atau individu orang harus mengamankan dirinya sendiri-sendiri. Bukan tanggung jawab negara bagaimana melayani penanggulangan COVID-19 ini diberikan sebuah subsidi untuk bagaimana masyarakat itu juga mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Banyak masalah-masalah BPJS yang kami di perburuhan ini cukup menerima laporan atau tanggapan dari anggota bahwa ketika kita mau berobat ke rumah sakit saja yang kita menyodorkan kartu BPJS, banyak yang alasan kamarnya sudah penuh, belum proses menunggunya juga cukup panjang kalau masyarakat itu akan menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Juga ada beberapa kasus juga ketika harus peserta BPJS yang tidak bekerja di perusahaan harus mengikuti dengan program BPJS Mandiri, yang artinya ya semua orang yang ingin butuh sehat dapat pelayanan BPJS ya harus membayar. Jadi nggak beda jauh dengan asuransi swasta yang lainnya. Jadi menurut kami tentang sebelumnya programnya adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menjadi BPJS beberapa asuransi yang di dalamnya ada Taspen, ada Astek, ada Asabri dan yang lainnya. Seharusnya anggaran yang dikelola itu cukup besar. Seharusnya tidak membebankan lagi kepada masyarakat, masyarakat kecil. Kalau misalkan pemerintah punya
alternatif atau punya solusi untuk sosial terhadap masyarakat, sebetulnya dengan anggaran negara atau pendapatan negara mulai pajak atau mulai dari sumber dikelola secara baik, sebetulnya Indonesia cukup mampu untuk memberikan jaminan sosial untuk rakyat. Akan tetapi alih-alih untuk memperbarui jam sostek, akan tetapi pelayanannya justru lebih buruk daripada sebelumnya jam sostek. Contoh misalkan ketika peserta mandiri mendaftarkan dalam program BPJS, karena telat membayar iuran, maka layanan akan diputus. Mereka pasti akan kesulitan ketika mau berobat melalui program BPJS. Belum yang kategori dengan sekarang penurunan pendapatan masyarakat, tentunya dengan dinaikkan BPJS kepada masyarakat, ini akan menambah beban masyarakat itu sendiri. Yang sebelumnya saja ketika di jam sostek, ketika rawat inap, itu bisa sampai dengan 60 hari. Tapi dengan kondisi sekarang yang diperbaharui dengan BPJS, hanya rawat inap itu paling lama 5 hari, nantinya mendaftarkan lagi. Dan ini justru bukan memperbaiki sistem yang sebelumnya, tapi justru memperberat atau tambah memperburuk kondisinya. Seharusnya negara mampulah untuk memberikan layanan masyarakat terhadap kesehatan masyarakat. Nah, solusi yang mungkin bisa kita advokasi atau kita lakukan perjuangan secara bersama-sama, anggaran pendapatan daerah atau anggaran pendapatan negara sekalipun yang punya posisi di pemerintahan pusat itu bisa digelontorkan untuk penanggulangan kesehatan. Saya kira advokasi kebijakan di tingkatan daerah untuk memfokuskan anggaran untuk kesehatan atau untuk pendidikan itu akan lebih baik untuk masyarakat. Karena pernah di Tangerang juga pernah melakukan dari kawan-kawan mahasiswa melakukan advokasi seperti itu, akan tetapi respon dari pemerintah itu sendiri masih minim terhadap program BPJS ini. Seharusnya kalau dijalankan secara bersama-sama, saya yakin setiap kota atau kabupaten masih mampu untuk memberikan penanggulangan terhadap peserta BPJS yang belum terakomodir. Contoh kalau di Kota Tangerang itu ada yang berKTP Tangerang itu bisa berobat di rumah sakit khusus Tangerang untuk melayani yang mungkin masyarakat yang tidak mampu. Tapi kan dengan kondisi sekarang faktor tidak mampu itu bukan karena tidak punya pekerjaan atau tidak punya penghasilan, tapi dengan banyaknya buruh yang korban PHK segala macam ini juga masih kondisinya sangat berat dengan munculnya COVID-19 ini. Mungkin itu Mbak, bisa. Cukup, mungkin nanti bisa disambung lagi. Ya, terima kasih Pak Ade Poniman. Pak Ade Poniman, saya mau bertanya lagi nih Pak Ade. Itu kira-kira perlu nggak sih pemerintah itu mengurangi fasilitas kesehatan yang sudah ada gitu, agar biayanya itu semakin minim gitu, jadi tidak perlu ada defisit gitu. Jadi tidak perlu ada kenaikan iuran BPJS, tetapi biayanya jadi hemat, tapi fasilitasnya dikurangin gitu. Menurut Pak Ade seperti apa Pak Ade? Ya, kalau menurut saya sebetulnya ada pos-pos anggaran yang mungkin tidak banyak untuk kepentingan masyarakat. Contoh misalkan kan banyak nih kota kabupaten yang lebih gesit membangun sarana taman, misalkan membangun infrastruktur yang tidak berkaitan dengan
kebijakan publik atau untuk masalah rakyat. Jadi kalau menurut saya anggaran pos-pos di daerah harus difokuskan untuk melayani kesehatan, karena ya manusia kalau tumbuh sehat pasti akan melakukan hal apa saja juga akan lebih nyaman. Tapi ketika masyarakatnya kondisinya sakit, pasti juga untuk beraktivitas yang lainnya. Contoh begini Mbak, soal kalau kita lihat ya, untuk hampir rumah sakit umum itu kan masih sangat banyak yang ngantri untuk berobat gitu kan, daripada hotel-hotel yang mewah-mewah, tapi orang sakit di rumah sakit itu sangat numpuk gitu kan. Jadi kalau kita nilai ya berarti di daerah tersebut gagal untuk menjalankan kesehatan untuk masyarakat sendiri. Seharusnya di tingkatan puskesmas atau di setiap desa itu terjamin untuk dokter-dokter yang untuk melayani masyarakat yang harus ditanggung secara gratis oleh anggaran daerah. Ini tuh Mbak.